Bongkar lagi strategi kebijakan dalam berinovasi melalui program kita pada hari ini, Head to Head. Setelah hadir bersama kita dari Jawa Timur. Jawa Timurnya nggak daratan lagi, pulau lagi ya, Pulau Madura ya Pak? Pulau Garam. Pulau Garam, Pulau Sapi, Kabupaten Pamekasan. Telah hadir langsung ya, Bapak penjabat Bupati Kabupaten Pamekasan, Bapak Nasrukin. Siap. Nah, kita akan tanya nih pemerhati kebijakan dan inovator seluruh Indonesia, kiat-kiat beliau apa saja yang sudah dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan bagaimana ke depan kira-kira bagaimana dampaknya. Mungkin kita bisa melihat nanti inovasi-inovasi yang diterapkan oleh Kabupaten Pamekasan yang hari ini membawa Kabupaten Pamekasan menjadi salah satu nominator penerima Innovative Government Award tahun 2024. Langsung saja kita sapa Pak Masrukin. Selamat siang Pak. Sehat ya Pak? Siang. Selamat siang Mas Peter. Luar biasa. Alhamdulillah sehat. Ini Pak, jadi kita kan berbagi praktek baik nih Pak, kiat-kiat bagaimana daerah-daerah yang masuk nominator atau mungkin dinyatakan berhasil ya dalam membangun ekosistem inovasi. Nah kira-kira Pak, bicara menerapkan, memudahkan inovasi kan bukan bicara seperti kita bicara sekarang. Itu butuh proses, itu butuh effort yang besar, butuh waktu yang lama. Nah, kira-kira hambatan-hambatan apa saja Pak yang dihadapi Kabupaten Pamekasan di dalam menerapkan atau membudayakan inovasi di Pamekasan Pak? Secara keseluruhan Pamekasan ini di internal kami ya, di internal Pemkab, tiap UPD itu wajib menyetor inovasi tiap tahun. Berinovasi lah wajib. Wajib menyampaikan inovasi apa tahun ini. Itu berapa jumlahnya Pak per OPD? Kalau OPD, kalau jumlah inovasinya kita 200 lebih ya tahun ini. 200 sekian. Dari seluruh inovasi ini akan kita saring ya, mana yang akan kita tonjolkan di tiap tahun. Karena kami agak keras ke OPD dalam hal ini, siapa yang tidak menyumbang inovasi, konsekuensinya hak-haknya akan kita pending. Salah satunya pencairan TPP. Ini sebagai alat motivasi, bukan alat nakut-nakuti. Terpacu terus ya Pak ya. Tapi ini tidak gampang karena menciptakan inovasi ini kan, apalagi di era sekarang, inovasi itu sudah begitu kompetitifnya antara dari satu dengan dari lain, dengan atau seiring dengan program semua inovasi harus direplikasi. Jadi kami kadang-kadang menjaga kemurnian inovasi dulu. Inovasi murni, inovasi kita ini apa, supaya tidak sekedar inovasi tetapi jiplak sana jiplak sini. Walaupun Pak Mendagri dan Pak Menpan, inovasi yang baik itu adalah inovasi yang bisa dikembangkan di seluruh wilayah lain di luar Kabupaten Pamekasan. Tantangannya banyak Bos. Jadi yang nggak seneng inovasi, yang malas-malasan itu yang banyak. Masih masih ingin kerja biasa-biasa aja lah. Yang penting kalau di Pemda itu program SPJ rampung selesai. Nah dengan IGA ini, dengan IGA yang tiap tahun diadakan itu, maka tidak mau kita harus bangkit untuk selalu menyumbang inovasi-inovasi yang sangat produktif, terutama inovasi yang berbasis kebutuhan masyarakat. Ya memang kendalanya dari sisi budget. Kalau kami kan kabupaten kecil ya, di Pulau Madura, ingin melangkah lebih tapi anggarannya belum. Tetapi kita tidak minder terhadap keterbatasan anggaran. Kita harus maju terus berkolaborasi dengan pihak lain. Sumber-sumber pendanaan kita push terus. Misalkan kabupaten tidak mampu, maka kolaborasi dengan pemerintah desa dan sebagainya. Pengusaha jadi kita pentaheliknya itu kita kembangkan terus. Nah itu Pak, berarti ini butuh proses, tenaga, pertimbangan yang luar biasa, ketegasan, konsistensi, semuanya ada di situ. Ini tantangan bagi pemimpin. Memang kita sadari pemirsa, tanpa pemaksaan inovasi ini tidak akan ada, terutama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Itu penting diingat. Kemudian nih Pak Bupati, kita lanjut lagi.
Apa yang Pak Bupati lakukan ketika ada penolakan atau menghadapi hambatan dalam membudayakan ini? Ya. Jadi sebenarnya inovasi ini sudah kita gaungkan sebelum di launching. Jadi kita bikin tim terpadu. Terutama kalau penolakan ini biasanya yang berbau-bau merusak tatanan yang sudah ada sebelumnya kan gitu. Hasut menghasut, mencari masa. Contoh di inovasi yang tahun ini kita launching, yang kita ikutkan ke IGA ini kan di bidang kependudukan, data kependudukan yang SIP-Pak-Kades itu. SIP-Pak-Kades itu sistem pelayanan berbasis desa lagi. Jadi dukcapilnya kabupaten itu didekatkan ke desa. Ya. Jadi layanan bisa di desa. Yang biasa jadi apa namanya? Calo dan sebagainya ini ya gelisah dan membuat isu-isu yang tidak produktif, sehingga kita masif kita sosialisasikan ke pemerintahan desa. Ini loh maksudnya, bukan kita sudah sepakat, sudah full layanan gratis. Jadi apalagi kan ini keinginan masyarakat supaya tidak terbebani ini itu dan sebagainya. Ini contoh lagi. Nah, ini contoh yang di SIP-Pak-Kades. Kemudian yang di Buser ini merubah mindsetnya tidak gampang. Yang tadinya mindset peternak itu sudahlah dieman sapinya supaya kelahirannya ya 2 tahun sekali misalkan. Ini sulit merubah mindset ini. Tantangannya banyak dan ini ortodok istilahnya. Cara lama Pak ya? Ini cara lama membuat inovasi menjadi kelahiran tiap tahun ini tidak gampang. Karena memang harus menjelaskan detail, ini loh manfaatnya, ini loh manfaat ekonominya, ini loh kalau sampean nanti ikut program ini 1 tahun 1 kelahiran sapi ini. Jadi menjelaskan dari sisi ekonominya, dari sisi manfaat secara ekonomi, tidak lagi manfaat kasihan sapi dipaksa 1 tahun 1 kali melahirkan. Nah, ini tidak gampang dan kami punya tim-tim yang sudah terbangun lama. Tim-tim yang anti capek, anti kritikan, artinya dikritik kayak apapun maju demi para peternak. Udah bebal lah Pak ya untuk ngadapin karena itu. Memang keterbatasan ya, kalau bicara kendala itu keterbatasan petugas, kemudian sulitnya menjangkau dari satu wilayah ke wilayah lain sumber daya yang akan disosialisasi. Karena wilayah Pamekasan ini kontur geografinya berbukit-bukit. Jadi memang tapi banyak sapi ya Pak di Pamekasan. Kita punya betina itu sekitar hampir 80.000. 80.000 ekor betina. Betinanya. Jadi kita itu sapi Madura Pak? Bukan sapi Madura, sapi Pamekasan. Oh, sapi Pamekasan. Ya, jadi ada pemurniannya. Kalau Madura itu ada macam-macam ya, sudah campur-campur. Di Pamekasan ini ada pengklasifikasian dan pemurnian. Kita anggaplah zona ya, zona tengah ke utara, karena Pamekasan itu ada zona utara, tengah, dan selatan. Zona tengah ke utara ini zona yang tidak boleh indukan sapi itu dicampur dengan sapi yang lain. Ya, harus full Pamekasan, pure Pamekasan. Termasuk tim Buser ini pemurnian, tim bunting serentak ini pemurnian sapi Madura. Ini tim Buser ini apa namanya Pak? Bunting serentak. Bunting serentak. Jadi ini kalau di tanggal lahirnya nanti bisa sama ya Pak. Kalau diasumsikan manusia agak porno-porno sedikit lah, tapi ini berlaku di sapi. Nah, di sapi dipaksa pemirsa ini berlaku di sapi dipaksa untuk bunting tiap tahun ini. Nah, kemudian di wilayah tengah ini boleh campuran. Jadi Madura, varietas Madura Pamekasan dicampur dengan dari sapi lain, biasanya dari limusin untuk pedaging. Kita munculkan madrasin, Madura limusin. Ini sudah bergerak. Jadi bukan limusin tapi madrasin. Madura limusin. Madura limusin. Nah, ini di Pamekasan yang ada seperti ini. Kemudian di wilayah selatan partai bebas sudah. Berarti sapi betul-betul dicarikan inovasinya, memang itu potensinya Pamekasan yang luar biasa ya Pak ya, sampai 800.000 ekor betina ya. Jadi di kami di Pamekasan ini sapi-sapi yang boleh dijual, disembelih itu sapi-sapi yang sudah
tidak produktif. Oh, itu ada aturannya, Pak? Ada di Perdanya itu. Kemudian jadi nggak sembarang bisa bawa, tidak boleh. potong gitu, Ya. nggak boleh, Pak? Sapi yang boleh keluar dari Madura untuk dibawa ke Jakarta dan sebagainya itu dipastikan tidak boleh sapi jantan produktif, dilindungi. Jantan produktif, terus betina yang masih produktif. Betina yang masih produktif dilarang untuk disembelih. Dilarang disembelih, tapi bawa keluar boleh. Bawa keluar boleh, tapi Nah, jangan disembelih di jangan pemangkasan. disembelih. Bukan, hanya untuk indukan aja, untuk Oh, dikembangkan. Jadi yang untuk disembelih itu yang sudah usia 5 tahun sudah tidak produktif untuk melahirkan itu. Nah, silakan masuk rumah potong hewan. Berarti inovasinya regulatif dan implementatif. Di wilayah proteksi sapi kami ini sangat ketat. Karena memang sapi Madura kan sapi unggulan ya. Sapi unggulan dari seluruh varietas sapi se-Indonesia. Ya. Tahun kemarin, makanya kami tahun kemarin di IGA ini dapat 6 besar itu. Inovasinya Sang Sultan. Sang Sultan ini dari induk sampai anakan ini sampai anakan berikutnya tertata rapi garis keturunannya itu. Sehingga pemurniannya dan sebagainya. Dan sapi-sapi yang baru ini, yang baru dilahirkan, mungkin 2 bulan 3 bulan sudah oke. Ini ada pameran sapi namanya Tajak itu, khusus sapi anakan. Ya. Ini yang dipamerkan sekaligus. Terus masalah Label harganya itu ketemu di situ. kesehatan apa itu semuanya Sudah pasti. ibaratnya mungkin kalau saya analogikan ini inovator seluruh Indonesia, BPJS sapi pun mungkin sudah dijamin. Jadi di tim booster itu tidak hanya memaksa sapi melahirkan atau bunting 1 tahun sekali, tetapi di situ dicek semua kesehatan sapi. Kenapa sapi ini kok nggak mau Punya bunting? medical record lah, Pak ya. Ya seperti itu. Anggap medical check up di Medical wilayah. Ada posyandunya juga. Jadi kalau kurang mineral, kurang vitamin itu dikasih dan seterusnya. Ini kenapa kok ada penyakit ini dan sebagainya. Berarti nggak ada sapi stunting lah, Pak, di situ ya. Insya Allah udah ada kalau Pamekasan. Ini bercanda, Pak. Tapi itu dari hal berpikir intuisi seperti ini, memang ide-ide kreatif itu akan lahir. Pemirsa dan inovator seluruh Indonesia, ini lebih dalam lagi soal sapi ya. Banyak juga mungkin daerah lain punya sapi, tapi kalau untuk spesifikasi pemeliharaan, kesehatan, keberlanjutan, komoditasnya, mungkin ekonomisnya, mungkin bisa belajar ke Pamekasan. Baik, Pak Bupati, kita lanjut nih. Saya kalau bicara sapi ini langsung angan-angan saya itu jauh. Soal sapi tadi, Pak. Ya. Kira-kira gimana respon juri, Pak? Kenapa Pamekasan kok sapi gitu loh? Ada nggak, Pak, tadi? Respon jurinya gini. Jadi jangan dihilangkan sapi ini. Ya. Jadi pesannya juri terus inovasinya dikembangkan karena tidak semua daerah inovasinya berbasis sapi. Ya. Kalau tahun kemarin itu hanya di seluruh Indonesia, bukan yang mengangkat sapi itu hanya Pamekasan, Aceh itu pun tidak signifikan, dan mana Bali. Sapi Bali. Ya, jadi Pamekasan yang inten, walaupun sering digojlok kok sapi lagi. Lah kita ini kalau nggak membingkai inovasi sapi Pamekasan, khawatir nggak terurus, bisa punah, gitu loh. Kita tahu banteng yang di Bali sudah mulai, sapi-sapi yang liar itu kan banteng sudah mungkin mulai menyusut ya. Dikhawatirkan sapi Madura khususnya Pamekasan juga seperti itu. Atau bisa bilang sapi Pamekasan nih nggak ada lagi yang murni, kan itu susah juga nyari. Ya, makanya kita pemurnian ini. Pemurnian itu. Jadi tidak boleh dicampur-campur. Berarti pelestarian sapi itu memang luar biasa dalam mendongkrak ekonomi dan daya saing Pamekasan. Luar biasa, pemirsa, baru satu sapi loh kita bicara ini. Mungkin sektor lain juga akan banyak. Kemudian Pak Bupati, nilai-nilai utama atau nilai-nilai atau pesan-pesan apa, Pak, dari inovasi ini sebenarnya yang diusung oleh Kabupaten Pamekasan dalam IGA tahun 2024 ini? Secara khusus Pamekasan dengan IGA ini ya, dengan ajang inovasi ini, mau tidak mau membangkitkan semangat kita supaya terus bergerak untuk melakukan inovasi di semua aspek.
Karena ini tidak sekedar inovasi yang berbasis lokal, tetapi hasil dari IGA ini sudah pasti direplikasi ke daerah lain. Nah, replikasi ini yang sungguh masif pengaruhnya. Jadi hasil IGA tahun kemarin berbondong-bondong ke Pamekasan untuk mereplikasi. Jadi kami menjadi kebanggaan tersendiri, inovasi kita direplikasi oleh pihak lain. Ada BRIN, ada Kemendagri, Kementan dan sebagainya sudah langsung. Dianggap praktek baik yang luar biasa, Pak, berdampak jadi, luar biasa. Kita ingin menyebarkan ilmu kebaikan di bidang peternakan ini. Bisa jadi di tempat lain bukan sapi Madura, mungkin varietas lain. Tapi polanya, semangat polanya dan sebagainya ini penting. Perlu diketahui juga, pemurnian sapi Madura ini sudah tanda kutip diminta oleh Balai Inseminasi di Singosari kan di Lembang untuk dikembangkan khusus varietas Madura, dicoba dengan sapi-sapi yang lain. Pola-pola pemurnian ini memang jarang, Pak, tempat lain. Yang penting bisa bunting aja, bapaknya dari mana, terus jadi kita ingin apapun sapi silangnya, Madura jangan hilang. Jadi seperti itu yang kita dalam rangka, bolehlah di Pamekasan murni sapi, tapi di lain karena mungkin darah Maduranya boleh. Darah Madura sapi Madura jangan hilang, karena ini spesifikasi khusus sapi-sapi Madura ini. Ya agak khusus ya, Pak, dibanding sapi lain ya. Lain. Jadi pemirsa dan pemerhati kebijakan, dari sapi saja kita bisa membuat banyak hal. Pesan Pak Bupati tadi, di semua bidang kita harus melakukan perubahan dan inovasi itu. Di satu sektor bidang yang kecil saja, masalah sapi, varietas sapi aja, kita bisa melakukan banyak hal dan bisa mengangkat ekonomi daerah yang luar biasa. Pemirsa dan pemerhati kebijakan seluruh Indonesia, ini terakhir nih, Pak. Ya, sebelum kita tutup diskusi kita pada hari ini. Ya, jika ini, Pak, Kabupaten Pamekasan masuk dalam 10 kabupaten terinovatif di tahun 2024 ini, inovasi apa lagi, Pak, yang akan dikembangkan? Tadi sapi, apa mungkin besok kambing, ayam gitu. Karena potensinya Pamekasan ini memang itu ya, Pak ya. Saya berharap tidak jika 10 besar, saya berharap 10 besar. Ya, sehingga tim ini turun ke Pamekasan seperti tahun kemarin. Kalau jika ini, waduh, susah, repot kami. Tapi jangan khawatir bahwa Pamekasan masih menyimpan sekian ratus inovasi. Banyak yang akan kita launching sebenarnya. Di bidang pendidikan, walaupun tidak diikutkan di IGA, kita sudah banyak direplikasi dari Aceh, hampir dari kabupaten kota di wilayah Sumatera ini mereplikasi program-program, karena memang semangatnya harus direplikasi sekalipun kita tidak munculkan di IGA. Kemudian ada yang tadi di UPD itu, ada di pertanian, ada di perikanan, banyak, kita masih punya stok inovasi yang banyak. Tahun depan mungkin kita akan coba inovasi lain yang mungkin digital maupun non digital. Kembangkan terus lah, Pak. Ya, di bidang kesehatan juga masih banyak kita yang memang tidak diangkat di forum IGA. Ya. Jadi kita setor 200 lebih inovasi ke Kemendagri ke sini. Banyak itu, Pak. Ya. Jadi kita mengalami peningkatan yang luar biasa ya, sekalipun tanda kutip ada unsur paksaan dan sebagainya. Tapi itu paksaan secara positif. Jadi kita insya Allah masih banyak lah inovasi-inovasi, termasuk kemarin kita dapat di bidang pengembangan SDM juga kita dapat support lah, dapat penghargaan dan sebagainya, masih banyak kita. Ya, prestasi udah banyak, Pak. Ya, kita masih luar biasa lah. Tapi semuanya kerja tim, Pak. Ya. Bukan karena saya sebagai PJ, bukan. Ya. Jadi artinya padi yang dipanen hari ini tidak ditanam kemarin. Betul. Jadi kita teamwork ini terus melakukan perbaikan-perbaikan, inovasi-inovasi dan sebagainya. Karena memang semangatnya inovasi itu untuk kepentingan bersama melalui program replikasi ini. Bahkan kadang-kadang program kita yang direplikasi jauh lebih maju.
Ya, no problem. Biasanya yang mereplikasi buatnya lebih Ya, bagus daripada yang direplikasi, Pak. Kita tidak ada persoalan, yang penting demi kebaikan ya bisa atas nama jadi pemerintah. Gitu. Dari Pamekasan untuk Indonesia lah ya. Betul. Jadi kadang-kadang di inovasi di IGA ini kita, itu yang dulu tahun kemarin kita direplikasi jadinya lebih bagus, no problem. Ya. Karena semangat kita itu semangat kebersamaan, bukan individu karena kabupaten. Sekalipun Pamekasan butuh untuk penghargaan semacam ini kaitannya dengan spirit untuk membangunkan semangat masyarakat bahwa inovasi itu penting. Inovasi tidak harus dilakukan oleh Pemkab saja, tapi semua elemen harus bersinergi untuk melakukan inovasi-inovasi ini. Luar biasa sekali pembicaraan kita pada sore hari ini, teman-teman. Satu yang saya tangkap, kita Pak Bupati sampai kita harus tetap selalu berubah. Ya. Kita tidak dituntut harus menjadi sempurna, tapi kita hanya dituntut untuk memulainya. Ya. Berpikir sempurna tanpa memulai itu dah hal yang sia-sia. Baik pada seluruh inovator dan pemerhati kebijakan di seluruh Indonesia, demikian tadi pembicaraan kita tentang strategi inovasi yang ada di Pamekasan dengan unggulan-unggulannya. Terima kasih Pak Bupati sudah atas kehadirannya di sini. Saya terima kasih juga diberi kesempatan podcast di level nasional. Siap. Terima kasih. Jumpa lagi kita di head to head episode berikutnya. Sampai jumpa.